Halo teman-teman, kenalin aku Gebri. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal matematika STIS bab integral. Oke. So, langsung aja kita bahas soalnya. Di sini ada integral minus 1 sampai 3 nilai mutlak X kurang 2 dx sama dengan berapa gitu. Jadi soalnya ini gini. Integral minus 1, 3 nilai mutlak X kurang 2 dx. Nah, kira-kira kita gimana nih ngerjain soalnya? Jadi yang pertama kita ingat dulu nilai mutlak ya. Kita harus tahu dulu tentang konsep nilai mutlak itu gimana. Yang kedua itu ya sifat dari si integral. Udah ya, ini aja sih. Integral kira-kira gini. Nah, yang pertama ya, kita bahas dulu nilai mutlak. Misalkan kalau kita punya nilai mutlak X. Nah, kemungkinan nilainya ada dua ya. Yang pertama apa? Dia bernilai positif. Ketika apa? Ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nilai yang kedua apa? Ketika minus ya, minus X. Ketika apa? Ketika X-nya kurang dari 0. Gitu ya. Oke, ini nilai mutlak. Berarti untuk nilai mutlak X kurang 2 itu gimana nilainya? Ya ada dua juga kan. Yang pertama, X kurang 2 ketika X kurang 2 itu lebih dari sama dengan 0. Atau minus X kurang 2 ketika apa? X kurang 2 itu kurang dari 0. Gitu. Jadi ada dua nih. Nah, terus gimana cara mengintegralnya kalau nilainya ada dua, yang negatif sama yang positif? Nah, kan ini kan dibilang ketika X kurang dari 2 ya. Dan di sini batasnya itu dari kita buat dulu sini garis. Jadi batasnya itu minus 1 sampai 3 gitu. Nah, kita coba aja batasnya. Kira-kira dia di batas mana yang bernilai negatif dan batas mana yang bernilai positif. Kalau X-nya minus 1, berarti X kurang 2 itu negatif kan, minus 3 negatif. Terus kalau 0, berarti dia masih negatif kan. Oke, terus kalau 1 juga masih negatif, karena kan 1 dikurang 2 minus 1. Kalau 2, nah berarti kalau 2 kan ada 0, berarti dia lebih dari, ya kan? Udah positif 0. Gitu. Jadi di sini batasnya 2. Nah, jadi ada 2 nih. Dari sini. Nah, untuk yang ini ya, dibuat X kurang 2 itu kurang dari 0. Dan untuk yang ini itu ini. X kurang 2 lebih dari 0. Gitu ya. Oke, jadi gimana? Ya udah, langsung aja. Ingat, sifat dari si integral kan bisa dipecah ya. Kan kalau ada integral A sampai C fx dx. Nah, ini gimana? Integral A B fx dx tambah integral B C fx dx. Gitu. Ini bisa ya. Nah, berarti untuk yang ini ya dipecah aja jadi integral minus 1. Tadi kan batasnya sampai 2 kan? 2. Berarti di sini nilainya harus minus X kurang 2 dx tambah integral 2 sampai 3 kok fx si X kurang 2 dx gitu. Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, selanjutnya gimana cara ngerjainnya? Udah seperti biasa aja ngerjainnya ya. Di sini kita buat. Jadi ini minus setengah X kuadrat dikurang 2X
batasnya dari 2 sampai minus 1 tambah setengah x kuadrat kurang 2x. Batasnya dari 3 sampai 2. Ya udah, ini selesaikan. Berapa nih? Minus sini setengah 2 pangkat 2 4, jadi 4 ya. 4/2 dikurang 2 kali 2 4 gitu kan. Dikurang yang ini jadi gimana? Setengah kan? Setengah. Terus di sini tambah 2. Oke. Ditambah yang ini 9/2 ya. Dikurang 6. Dikurang 4/2. Dikurang 4. Gitu ya. Nah, oke. Ini kita pengen enaknya nih. Ini kita kali dalam aja negatifnya. Minus 4/2 tambah 4. Jadi tambah kan. Tambah setengah tambah 2. Ditambah 9/2 dikurang 6. Ini dikurang 4/2. Ditambah 4. Gitu. Oke, maka ini hasilnya berapa? Ini kan minus 2 ya. Ini minus 2 tambah 4. Ini kan setengah tambah 9/2 jadi 10/2. 10/2 itu 5. Ini coret jadi 5 ya. Tambah 2. Kurang 6. Ini kurang 2. Tambah 4. Ada yang bisa coret? Ini coret. Terus ini minus 6. Minus 6. Tambah ini jadi minus 8. 4 tambah 4, 8. Coret. Gitu. Jadi hasilnya 5. Gitu ya. Jadi ini hasilnya sama 5. Yaitu yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila fx dapat diintegralkan pada selang a kurang dari x kurang dari b, maka berlaku. Oke, jadi selangnya itu dari a sampai b gitu ya, diintegralkan si fx-nya. Maka hasilnya gimana? Jadi kalau dinotasikan di integral jadi gini nih. Nah, ini sama dengan apa gitu. Oke, di sini juga sebenarnya konsepnya sifat-sifat dari integral. Oke, yang pertama itu kita buat di sini ya. Jadi kalau ada integral a sampai b fx ini sama dengan, bisa dibalik nih batasnya. Jadi tapi jadi negatif integral ba fx. Sorry, dx-nya nggak ada. Ini harusnya ada dx gitu ya. Ini harus ada dx-nya juga nih. Nah, ini minus integral ba fx dx. Oke. Ya, kira-kira gini. Terus ya, kalau integral a sampai b fx dx itu sama dengan ini f besar ya. F besar ini maksudnya udah diintegralin gitu. Jadi fb dikurang fa gitu. Nah, untuk yang a ini dia f kecil ya. Ini salah, udah salah. Yang b integral ab fx dx iya. Ditambah integral b sampai a. B sampai a itu kan minus ya. Berarti ini harus sama dengan 0. Itu juga nggak ini. Ini salah. Harus 0. Kalau yang c integral ab fx dx ini minus, harusnya
Harusnya nggak 0, karena ini kan negatif ya. Negatif positif kan. Jadi nggak boleh 0. Ini salah. Terus yang D, AB fx dx. Nah, ini kan negatif ya. Negatif dari AB fx dx. Gitu. Jadi ini kurang ini ya 0. Benar. Nih jawaban 0. Jadi jawaban ini yang D. Gitu. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nilai A yang memenuhi integral dari A sampai 1 12x dikali x kuadrat ditambah 1 pangkat 2 dx sampai 14. Nah, jadi yang ditanya itu berapa nilai A-nya ini gitu ya. Yuk, kita bahas. Sini integral A sampai 1 12x x kuadrat tambah 1 kuadrat dx. Nah, kira-kira ngerjainnya gimana? Kan nggak mungkin ya kita kuadratin ini. Bisa jadi sih, ya bisa aja sih dikuadratin ini ya. Cuman nanti kalau misalkan ini pangkat 4 gimana? Kalau ini pangkat 5 gimana? Kan ribet ya. Jadi cari hubungan dulu. Ada nggak hubungan yang ini dengan yang ini? Itu. Kalau ada berarti bisa kita misalkan gitu. Hubungannya itu kayak turunannya loh. Jadi kayak kita misalkan lah yang ini, misalkan U itu sama dengan ini x kuadrat ditambah 1. Kan bisa kita misalkan ya, kita turunin ini. Kalau kita turunin ini jadi apa? Du per dx sama dengan 2x kan. Dari sini kita peroleh du sama dengan 2x dx. Kalau kita kali 6, jadi 6 du sama dengan 12x dx. Nah, ini 12x dx. Bisa kan kita gantikan? Jadi, ini bisa kita ganti. Jadi, integral 12x dx itu 6 du. Sedangkan untuk x kuadrat tambah 1 jadi u. Berarti bisa kita buat jadi 6 u kuadrat. Ya. Du. Gitu. Dari sini jadi gini kan lebih sederhana kan bentuknya dan lebih gampang kita mengintegralkannya. Nah, batasnya gimana? Batasnya kita ganti jadi ke u semua gitu. Nah, ketika ininya x sama dengan 1, maka u-nya berapa? Jadi 1 kuadrat 1 tambah 1 jadi 2. Ketika x-nya sama dengan a, maka u-nya berapa? U-nya jadi ya ini a kuadrat tambah 1 gitu. Ya udah tinggal ganti aja ke sini jadi a kuadrat tambah 1 di sini 2. Nah, hasil integralnya ini apa? Jadi 2 ya, 2 u pangkat 3. Ini sama dengan 14. Gitu ya. Batasnya ini 2 sampai a kuadrat tambah 1. Oke, kita selesai nih. 2. Ya kan, 2. Ini jadi 8 kan. 8 dikurang a kuadrat dikurang 1 pangkat 3. Nah, ini 14 sama dengan ini 16 dikurang 2 a kuadrat kurang 1 pangkat 3. Ini jadi minus 2 sama dengan minus 2 a kuadrat dikurang tambah pangkat 3 jadi 1 sama dengan a kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Jadi a kuadrat ditambah 1 harus sama berapa? Harus sama dengan 1 kan? A kuadratnya sama dengan 0. Dari sini kita peroleh hanya sama dengan 0. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang C.